Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fadila Ramadhani. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai praktikum identifikasi jenis karbohidrat. Apabila teman-teman mendengar kata karbohidrat, apa yang paling pertama terlintas di pikiran teman-teman? Ya, sumber energi. Jadi, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Berdasarkan jumlah molekulnya, karbohidrat terbagi atas 3 golongan utama, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara mengidentifikasi jenis karbohidrat yang terdapat di dalam sampel menggunakan reagen tertentu. Jadi nanti reagen ini akan bereaksi dengan sampel dan membentuk produk yang memiliki warna khas. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan 6 uji, yaitu uji Molis, uji iot, uji Seliwanov, uji Barfoot, uji Tollens, dan uji Benedict. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu tabung reaksi, rak tabung, gegep, gelas ukur, Erlenmeyer, beker, pipet tetes, tangas air, lumpang, dan alu. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu asam sulfat pekat, pereaksi Molis yang terbuat dari alfa naftol dan etanol 95%, pereaksi iot yang terbuat dari kalium iodida, yodium, dan aquades, pereaksi Barfoot yang terbuat dari tembaga 2 asetat, asam asetat glasial, dan aquades, pereaksi Benedict yang terbuat dari natrium sitrat, natrium karbonat, tembaga sulfat, dan aquades, pereaksi Seliwanov yang terbuat dari resorsinol, asam klorida pekat, dan aquades. Yang terakhir yaitu pereaksi Tollens yang terbuat dari natrium hidroksida 10%, larutan perak nitrat 5%, larutan amonium 25%, dan aquades. Adapun sampel yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu tepung beras, buah pepaya, dan susu bubuk. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan preparasi sampel. Sampel tepung beras dan susu bubuk dilarutkan dengan menggunakan aquades secukupnya. Sementara sampel buah pepaya dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dilarutkan dengan aquades secukupnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengujian. Uji yang pertama yaitu uji Molis. Cara kerjanya adalah larutan sampel sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 3 tetes pereaksi Molis. Selanjutnya, tambahkan 2 ml asam sulfat pekat secara hati-hati melalui dinding tabung. Amati hasil yang terbentuk. Dikatakan positif bila terbentuk cincin ungu. Uji yang kedua adalah uji yodium. Cara kerjanya adalah larutan sampel sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
Kemudian, tambahkan 3 tetes larutan yodium. Amati hasil yang terbentuk. Apabila sampel mengandung amilum, hasil positif berupa larutan berwarna biru hitam. Uji yang ketiga yaitu uji Barfoot. Cara kerjanya adalah larutan sampel sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 3 tetes pereaksi Barfoot. Kemudian, campur dan panaskan di atas tangas air mendidih selama 5-10 menit. Amati hasil yang terbentuk. Apabila sampel mengandung gula reduksi monosakarida, maka akan terbentuk endapan merah bata pada menit ke-5. Sedangkan apabila sampel mengandung gula reduksi disakarida, maka akan terbentuk endapan merah bata pada menit ke-10. Uji yang keempat yaitu uji Benedict. Cara kerjanya adalah larutan sampel sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 10 tetes pereaksi Benedict. Kemudian, campur dan panaskan di atas tangas air mendidih selama 2 menit. Amati hasil yang terbentuk. Dikatakan positif bila terbentuk endapan merah bata. Uji yang kelima yaitu uji Seliwanov. Cara kerjanya adalah larutan sampel sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 3 tetes pereaksi Seliwanov. Kemudian, campur dan panaskan di atas tangas air mendidih selama 2 menit. Amati hasil yang terbentuk. Dikatakan positif bila terbentuk warna merah ceri. Uji yang keenam yaitu uji Tollens. Cara kerjanya adalah larutan sampel sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 2 tetes pereaksi Tollens. Kemudian, campur dan panaskan di atas tangas air mendidih selama 2-3 menit. Amati hasil yang terbentuk. Dikatakan positif bila terbentuk cermin perak.